Baik, selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf untuk kendala teknik sebelumnya. Jadi, untuk GitHub yang tadi saya share, setelah teman-teman membuka Jupyter Notebook, teman-teman klik yang tombol biru ini, terus ini kan ada opsi nih, ada notebook, ada konsol, ada terminal. Teman-teman pilih yang terminal. Terus di bagian sini, supaya istilahnya semua yang kita cloning dari GitHub itu di dalam folder yang sama, saya saranin teman-teman bikin folder baru. Anggap aja misalnya mkdir spasi Merdeka Belajar 2021 deh. Belajar skor 2021. Nah, habis itu teman-teman sudah mulai ngebuka terminalnya dan ngebikin folder baru. Udah, Pak, udah. Ya, terus ke CD, terus ke Merdeka Belajar skor 2021. Nah, di sini baru teman-teman mengklon yang tadi saya share. Kayak di bagian ini, Data Science for Marketing Analytics. Jadi git clone, terus enter. Karena saya udah nge-clone, saya nggak perlu. Habis selesai git clone yang tadi, ini kan ada 2 GitHub. Lanjut ke clone yang di bagian sini. Ini di git clone juga dengan metode yang sama. Nah, setelah teman-teman mengcloning, ini kan di bagian bukan yang ini. Ini kan ada lesson 1 sama lesson 9. Lesson 1 itu kayak terlalu basic. Kenapa saya buat terlalu basic? Coba bisa lihat sini. Nge-read by JSON, terus ngebikin data frame-nya. Tapi kalau teman-teman mau coba, silakan. Misalnya di example 2, ini baru lesson 1 ya. Dan supaya runtut, ini aja di lesson 1, tapi langsung loncat ke lesson 2. Jadi dari Pandas. Nah, enaknya pakai Anaconda Python daripada misalnya pakai Jupyter Notebook. Jadi kadang untuk paket-paket yang sering dipakai di data science atau data engineering, itu kalau kita install via Jupyter Notebook, biasanya belum ada. Jadi kita harus install beberapa package baru kayak gitu. Bagaimana cara ngebikin package baru atau menginstal package baru? Misalnya saya ada package yang saya perlukan untuk keperluan data science. Misalnya pip spasi install, terus sebutin nama package-nya, misalnya volume, anggap aja volume, karena nanti teman-teman juga bakal membutuhkan volume. Nah, itu metode untuk expired pada waktu teman-teman membutuhkan package baru. Nah, lanjut ke yang exercise. Di bagian exercise, fungsi yang dipakai di sini hanya Pandas. Jadi pada waktu teman-teman entah itu sebagai data engineer, data scientist, atau data analis, Pandas dan NumPy ini menjadi tools yang package yang paling sering teman-teman pakai. Pandas untuk data frame operating, kalau NumPy untuk numerical operating, kayak gitu. Nah, teman-teman udah pada buka yang lesson 01, terus exercise 2, atau masih baru git clone?
Atau terlalu Masih cloning, Pak. Oke, kirain Pak, masa di situ saya udah pakai deep learning, Pak? Pak, kalau mau nanya Pak, Ya. kalau pakai Google Colabs itu kita nge-clone-nya gimana ya Pak? Atau Kalau kita pakai nge-download? Google Colab, Iya. kayaknya pakai Google Colab dia nggak ada terminalnya kalau nggak deh. Itu kan kalau cloning itu kan harus dari terminal kan. Tapi kayaknya sih bisa disiasatin. Jadi kan Google Colab tampilannya seperti ini. Kita bisa, oh udah GitHub aja langsung. Sini. Oh, oke Pak. Iya Pak. Oke, ya. Nah, bagi teman-teman yang apa namanya pengen pakai Google Colab juga silakan. Karena secara semua fitur hampir semuanya. Saya tunjukin kenapa hampir semuanya, karena nggak semua fitur yang di Google Colabs itu bisa apa namanya 100% sama seperti Jupyter Lab yang di lokal atau di laptop kayak gitu. Ini saya tunjukin apple by apple-nya kayak gitu. Ya pada udah ini apa masuk ke Google Colab atau Jupyter Notebook? Sudah, Pak, sudah. Oke, ya. Jadi di Git-clone terus masuk ke dalam Lesson 01. Ini basic banget sih, karena fungsi yang kita import hanya pandas. Namun bagi teman-teman yang non IT, ini juga istilahnya penting karena apa akan dibutuhkan dan dipakai terus-menerus selama 2 bulan ke depan. Nah, fungsi pandas ini sebenarnya fungsi untuk operating data frame lah. Apa disebut data frame? Data frame itu seperti ini. Terus pandas ini fungsinya mirip-mirip kayak Excel gitulah. Excel ada pivot table, kita bisa melakukan operating data frame segala macam. Pandas juga bisa melakukan hal yang sama. Coba misalnya saya running sampai di sini ya. Misalnya teman-teman running. Ini datanya berarti lumayan besar ya, karena lumayan dalam. Nah, di Excel itu kan kita bisa istilahnya melakukan, coba saya tambahin dulu, ngedelete kolom yang nggak bakal kita pakai, terus kita hanya fokus ke kolom yang bakal kita butuhkan, kayak gitu kan. Nah, misalnya dari data frame ini kan ada yang bagian ini nih ketutup nih, bisa show all tapi lebih karena saya lebih cepat bagian sini, jadi di bagian sales ya, terus di dot columns, terus di run di sini. Nah, baru kita bisa lihat year produk 1 dan dia mulai ketutup di retailer terus country revenue plans. Nah, tapi kalau kita lihat kan di sini kan apa namanya unit 1 sampai price itu kelihatannya kosong. Nah, anggap aja kita pengen istilahnya melakukan operating supaya kita hanya mengambil di bagian di cost sampai cost 1, cost titik 1, yang bagian unit titik 1 sampai price ini kita nggak ambil apa namanya kolomnya. Ini kan baru di head ini kan maksudnya 5 row teratas dari data frame. Buat teman-teman lihat, ini head berarti 5. Terus kalau kita pengen head 6, berarti dia akan menampilkan 6 data frame teratas. Ini kan 5, karena emang di IT 1 itu dihitungin dari 0, jadi dia ada menampilkan 5. Terus kalau kita pengen menampilkan 6 terbawah, tinggal ganti dari salesnya ke tail, dan ini menampilkan 6 terbawah. Nah, kalau kita lihat kan juga konsisten tuh dalam artian
yang di bagian sini kayak banyak yang kosong. Jadi kita kayak nggak perlulah istilahnya ngolah data yang di bagian sini. Terus kita pengen ambil hanya data frame yang kita butuhkan. Jadi setelah melihat semua kolomnya, pakai sales, data frame, terserah nggak hanya sales, data frame dot columns. Terus kita mau ambil misalnya saat kita butuhkan, misalnya sales underscore data. Nah kalau kita pengen ngambil atau memilih kolom yang mau kita pakai aja, jadi kita nggak mau semua kolomnya kita olah. Jadi di bagian dua kali ini, terus kita bikin titik dua atau quote, dan kita istilahnya kita mau hanya ambil years, terus produk, terus misalnya Belendeng deh, karena kalau sampai apa namanya, sudah retail, langsung retail, terus kita masukin country, masukin revenue dan plan. Terus itu kan ada dua revenue ya, coba kita masukin juga revenue yang lowercase nih, yang di bagian sini. Plan, terus revenue di lowercase. Nah, perintah ini berarti kita dari 26 columns, kita hanya mengambil kolom-kolom yang kita pilih. Jadi years, product, retailer, country, revenues, plan, sama revenues yang lowercase. Terus kita running. Terus kita coba. Nah, dari situ kan kita bisa dapetin hanya apa namanya kolom-kolom yang mau kita tarik datanya atau kita mau olah kayak gitu. So far ada pertanyaan? Karena apa namanya data frame operation bakal teman-teman pakai pada waktu mengerjakan tugas. Ya, ada pertanyaan? Belum? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, ini kan direkam, jadi teman-teman bisa istilahnya ngetes sendiri lah, karena yang di bagian yang teman-teman gitlon tuh kan dari GitHub, jadi di bagian ini harusnya belum ada kayak gitu. Terus saya coba mau nunjukin juga, coba ganti ke XSS 3. Kurang lebih sama sih. Dia masih pandas operation. Jadi nggak jauh, istilahnya nggak kasih tambahan. Coba kita lihat XSS 5. Nah ini lumayan lebih detail. Cuman kita misalnya kalau pengen ngambil data frame yang kita butuhkan, kita tinggal pakai operation yang contoh yang tadi saya share. Begitu. Nah, untuk di visualisasi data, itu kan pasti akan diperlukan tuh untuk di PR nanti. Nah, untuk contohnya itu ada di activity 2, kayaknya di lesson 2 deh ini. Activity 2. Ya. Terus di bagian examples juga. Examples yang di bagian lesson 2 ya. Example 1. Ini. Nah, saya akan tunjukkan kenapa apa namanya visualisasi yang tepat itu penting. Dalam artian misalnya kita running, terus di bagian teman-teman itu kan
bagian ini belum ada. Jadi ini nih fungsi untuk menghitung dari ini apa return country ini itu ada berapa negara di dalamnya. Jadi kan kalau kita lihat sales kita bikin .shape. Nah, .shape ini perintah untuk bentuk dari tabel ini row-nya ada berapa, terus kolomnya ada berapa. Kita lihat, dia ada 14 kolom, terus ada 17.823. Nah, terus anggapnya saya mau lihat dari yang bagian sini nih, order method by types. Ini ada berapa apa namanya metode pembayaran sih? Jadi dibagi ke sales. Terus order types. Ini di harus pakai titik. Terus dot values counts. Kita mau lihat berapa metode pembayaran yang ada di data ini. Ini aneh, kenapa ada fax sebagai metode pembayaran? Ini mungkin maksudnya metode marketing mungkin kali ya, kan lebih mirip kayak marketing, ada fax, ada mail, ada special, ada email, telepon segala macam. Nah, terus misalnya teman-teman mau lihat secara ini ada product types, revenues, produknya aja deh. Secara unique values di produk ini ada berapa sih datanya? Kita lihat produk sales product dot product ini ada 38 variabel di data sini. Jadi kita lihat misalnya ini jadi dot, kita jadiin aja. Kita mau nampilin 50 row pertama di data tersebut. Kenapa dia ada 38 jenis produk? Kita lihat kan di golf course masih dominan. Ini karena kita istilahnya mencoba trial bagaimana supaya kita dari data frame ini mengeksplor terus melihat polanya. Berarti ini di-delete aja. Terus yang tadi sudah kita pakai, yang ini kan untuk order method, semua kita pakai produk di sini. Terus karena dia nggak ada spasi, ini kan nggak ada spasi nih, ini ada spasi. Kalau ada spasi, kalau teman-teman menemukan nama kolomnya ada spasi, jadi harus metodenya di sales di dalam apa namanya bracket ini baru dimasukin. Ini saya tunjukin bedanya. Sales dot product dot value counts. Oh, dia emang banyak banget. Nah, ini kan sebenarnya sama ya antara ini. Saya bikin cuma head-nya 10 ada. Ini kan sama sebenarnya. Tapi kenapa yang di sini harus dikasih apa namanya bracket kayak ini?
Itu karena dia ada spasinya. Karena kalau misalnya teman-teman ini ada spasi nih, terus saya langsung pakai apa namanya, nggak pakai dikurung gitu ya. Jadi misalnya sales, pasti salah. Pasti dia nggak akan keluar. Sorry. Country. Ini. Inflation tag karena ada spasi di sini kayak gitu. Jadi ini istilahnya supaya aware aja teman-teman. Kalau misalnya columns-nya itu dia nggak ada spasi, bisa langsung pakai seperti ini. Jadi nama data frame-nya, nama kolomnya, terus unique atau misalnya nanti kan untuk menghitung berapa unique ID lah yang ada di dalam kolom. Terus kalau misalnya teman-teman mau menghitung dari unique ID tersebut, itu masing-masing secara total frekuensi datanya ada berapa besar, itu bisa dari nama data frame, kayak gini, data frame dot nama kolom dot value counts. Ini kalau misalnya nama kolomnya ini ya nggak ada spasi, tapi kalau nama kolomnya ada spasi pakai yang seperti ini kayak gitu. Coba ada pertanyaan? Nah itu untuk visualisasi. Teman-teman pasti sudah istilahnya terbiasa googling dan mencari visualisasi yang tepat itu seperti apa. Entah itu sebelumnya pakai R, entah itu pakai C++ atau C#, atau pakai Python. Ini salah satu untuk produk yang saya visualisasiin. Ini bisa dipakai juga nanti untuk teman-teman untuk visualisasi datanya. Nah, ini kan kita baru ngomongin tentang basic, pengolahan data, dan visualisasi. Nah, saya akan lanjut untuk task yang akan teman-teman bangun, which is seperti data visualisasi, datanya dari OLIS. Nah, data di OLIS itu lumayan besar, jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data frame. Sorry, ini bukan. Ada 9 data frame. Terus data frame ini itu supaya teman-teman bisa mengolah dan mendapatkan insight itu kan harus dijadiin satu data frame. Prosesnya bisa merge, bisa concat, tergantung dari jenis data frame-nya. Nah, ini ditambah dulu. Misalnya kita mau lihat produk kategori. Dua saja karena kita nggak perlu datanya terlalu besar. Produk kategori itu nggak define. Tadi di-run. Oh, dari sini belum di-run. Oke. Kelihatannya sih dia belum ada kolom yang bisa kita join by keys. Bisa kita melihat yang OLIS order. Head cukup 2 saja. Sepertinya kita bisa istilahnya join key by seller ID. Coba kita explore lanjut ke data frame lainnya ya. Produk ID. Mungkin kalau nanti teman-teman istilahnya ngolah, ketemu yang ada ID, kolom ID itu sangat mungkin akan bisa dipakai untuk istilahnya kita join by kolom ID. Oke. Coba OLIS order. Ini order ID. Ada customer ID.
Terus coba kita lihat list review. Oh, yang pakai Google Colabs mungkin akan challenging untuk ngolah datanya. Kenapa? Karena oleh sini seingat saya dia pada waktu diekstrak datanya 800 mega. Jadi nggak tahu, saya belum pernah ngolah data di Google Colab sampai 100 atau ya di atas 100 mega lah. Cuman coba aja kalau misalnya bisa pakai Google Colab aja. Saya mau nunjukin istilahnya untuk contoh join by key, mungkin all list geolocation, all list customer, coba kita masuk loncat ke sana. Customer ID, oke, zip code. Nah, saya mau nunjukin, istilahnya ini kan ada zip code, ada customer ID, terus kita juga ada all list geolocation. Geolocation stage, ini ada geolocation stage juga. Oke, kita misalnya pengen menggabungkan dulu customer ID dengan customer ID yang di all order. Karena di sini ada customer ID, di sini ada customer ID. Bagaimana caranya? Jadi di Pandas itu kan dia ada apa namanya perintah yang namanya pd.concat, ada juga pd.merge, ada juga pd.append. Bedanya di mana? Nah, kalau pada waktu kita membangun pd.concat, itu berarti kita menumpuk data frame-nya atas bawah. Coba kita ini ya, kita lihat ya. Misalnya kita mau gabungkan data frame yang ini dengan data frame yang ini, tanpa melakukan join key. Berarti kan pada ini kita akan menumpuk dua data frame ini. Jadi kita bisa pakai sini. Misalnya list customer order, karena mau menggabungkan ini secara concat. Jadi pd.concat. Nah, karena dia ada dua data frame, jadi perlu buka terus kita tinggal masukin aja tidak semua data frame bisa istilahnya atau tepat penggunaannya menggunakan concat, karena ada beberapa data frame yang harusnya merge-nya itu buat by key. Ini kita cuma tunjukin aja. Dan ini sebenarnya cara yang salah, karena dia akan istilahnya datanya amburadul, karena dia hanya menumpuk data dan numpuk dan apa namanya nambah kolomnya juga. Kita di run, terus ini kita head. Nah, dia akan panjang begini kan, makin panjang kan, numpuk. Nah, kenapa saya bilang salah? Karena dia numpuk dua data frame all order review dan all customer, terus dia nambah kolom juga. Itu yang menyebabkan di sini bagian kolom yang tidak ada di kolom yang digabung, sehingga hasilnya none kayak gitu. Ini cara yang salah. Kalau kita misalnya menggabungkan data frame yang kolomnya beda, tapi kita menggunakan perintah concat. Nah, untuk yang benar itu misalnya ini ada customer ID, terus customer ID di mana? Customer ID. Ini ada customer ID. Coba kita gabungkan.
dua data frame ini ya, dari policy holder yang ada customer ID-nya dengan policy customer yang juga ada customer ID. Jadi perintah seperti ini. Ini saya balik aja. Policy customer transactions. Ini pakai perintahnya beda dengan yang di atas, dengan PD concat. Ini kita pakai perintah .merge, terus spasi, kurung buka kurung tutup, copy di sini, order, koma, source customers. Nah, bedanya dengan concat kita ada bisa di sini. On itu berarti apa namanya, kolom mana nih yang mau jadi kunci penggabungan. Kita kan mau gabungan secara customer ID ya. Customer ID. Terus kita ditambah lagi how. How-nya ini kalau yang orang IT pasti sudah familiar dengan left join, inner join, left outer join segala macam. Nah, tapi untuk yang di sini how-nya pada menggunakan left. Jadi saya jelasin istilahnya di setelah ini, apa itu concat, visualisasi datanya, apa itu merge segala macam. Saran. Nah, ini kan datanya kan lebih, istilahnya lebih enak dibandingin data di sini kan. Karena dia menggunakan concat dari dua data frame yang kolomnya berbeda. Dan tidak ada istilahnya join by key. Memang concat juga bukan diperlukan untuk yang join by key. Nah, pada waktu kita menggunakan .merge, dan join key-nya itu customer ID, dia akan istilahnya menggabungkan dua data frame dengan customer ID yang sama. Coba saya pandas data frame. Pandas concat lagi ya, merge. Ini dia. Ini contohnya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau PD concat ini, dia perintahnya hanya menumpuk data frame-nya. Jadi kan ini data frame-nya nih. Teman-teman bisa coba langsung ngebikin notebook baru. Saya share ini. Silahkan tinggal copy paste aja sih untuk istilahnya untuk melihat bedanya antara pd.concat dengan merge. Nah, pd.concat itu bisa dipakai kalau data frame-nya itu kolomnya sama. Ini kan data frame 1, dia kolomnya A, B, C, D. Data frame 2 sama, data frame-nya sama. Nggak masalah kalau istilah ditumpuk. Dan pada waktu menumpuk, dia ngebikin kolom baru seperti yang tadi tuh yang bikinan kayak gitu. Nah, ini dia bisa pakai by keys, tapi untuk penggabungan by keys, kalau saya saranin sih pakai .merge bukan pakai concat kayak gitu. Nah, so far udah ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, metode yang saya share belajar itu, istilahnya saya tunjukin contoh. Ibarat kata kalau misal teman-teman beli furnitur dari IKEA, itu kan teman-teman cuma dikasih tools, terus
furniturnya masih berupa pretelan, tapi teman-teman dengan guidance dan data tools-nya bisa ngerakit itu yang komponen-komponen jadi sebuah furnitur. Nah, ini anggap aja tools yang akan dipakai untuk teman-teman selama membangun data untuk yang akan dipakai di tugas nanti kayak gitu. Jadi datanya dari Olis saya sudah share. Terus Olisnya nanti teman-teman bisa istilahnya join by key. Nah, kenapa di sini ada geolocation dan saya share juga GitHub yang terkait dengan yang tadi Uber taksi heatmap kayak gitu. Karena di sini di Olis tadi geolocation ini ada longlet. Nah, salah satu tugas nanti visualisasi data teman-teman yang akan bangun itu juga memvisualisasikan heatmap-nya dari si customer-nya tersebut. Nah, di GitHub-nya dari di share itu kan sudah ada yang cloning di lokal GitHub-nya? Belum? Nah, kalau misalnya belum cloning di lokal, itu di clone. Jadi balik ke terminal, terus git clone di folder yang tadi teman-teman bikin. Nah, contohnya itu, dan saya akan tunjukkan kenapa juga Uber taksi, Uber taksi. Untuk heatmap yang interaktif itu di Google Colabs itu tidak support atau belum support. Saya sudah bikin di bagian Nah, ini sebenarnya GitHub yang sama sih. Jadi emang tempo hari saya nge-post ke GitHub dan ini teman-teman bisa pakai untuk nanti istilahnya tools yang akan teman-teman gunakan pada waktu memvisualisasikan distribusi dari customer Olis. Jalan dan ini kan ada volume. Saya yakin kalau teman-teman import spasi volume di lokal Jupyter Lab itu akan error karena saya yakin belum ada package-nya. Jadi teman-teman bisa install dengan ke terminal, terus pip atau pip install pip spasi install volume. Jadi pip install volume. Namun, kalau teman-teman pakai Google Colabs, yang namanya package-package itu udah aman, karena semua udah terinstall di Google Colabs. Nah, yang berbeda itu, ini sudah saya run, ini versi Google Colab, dia bisa menampilkan heatmap, namun pada waktu dia menampilkan interaktif, peta interaktif, dia nggak bisa. Saya akan tunjukin di mana bedanya. Oh, ini kalau teman-teman lihat, ini sudah data frame sederhana. Jadi dia sampel datasetnya dari Uber taksi dengan lokasinya di New York. Terus ada pickup date times, jumlah pelanggannya, jumlah penumpangnya, terus pickup latitudes, dan drop off-nya di mana, di pickup di mana, di drop off di mana, dan ada long let-nya, kayak gitu. Terus di perintah di sini, ini lebih ke arah meng-slicing data yang dari pickup date times. Ini kan tahun, terus ada bulan, ada hari, ada jam, ada menit, ada detik. Nah, ini pengen di ekstrak kolomnya, ekstraknya dengan dari data frame, terus
di convert ke date times, dan di date time formatnya itu dia harus sama. Karena kalau misalnya dia formatnya beda, pasti error. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan year di awal, terus tanda sambung, months, day, terus jam, menit, sama detik. Nah, kalau misalnya ini kan tahun, terus tanda sambung bulan, tanda sambung apa namanya hari, terus ada jam, ada menit, ada detik. Kalau misalnya saya ubah di sini jadi seperti ini, jadi kan kadang kita penanggalan itu ini ya garis miring ya, dia akan salah karena formatnya berbeda dengan format yang di data frame. Jadi kalau saya run pasti error. Loh, kok nggak error? Nggak mungkin nggak error nih, coba saya ulang. Harusnya nggak mungkin nggak error. Harus error itu. Kok nggak error? Formatnya beda loh. Bentar. Mungkin karena dia tahun tetap di sana. Oke. Ini kan tahun, bulan, dan hari ya. Coba kita tahunnya di belakang, bulannya di depan. Sorry, harinya paling depan, terus di sini month. Terus nggak error sih? Harus error ini. Nggak mungkin nggak error. Ini aneh. Harus error itu. Karena dia format datanya beda dengan yang di columns. Bener kan error? Dan keterangan errornya itu nggak match formatnya. Jadi di sini formatnya kan apa namanya tahun, terus bulan, terus tanggal dan jam dengan format seperti ini ya. Tanda sambung, terus terus dua macam. Nah di sini kan formatnya beda nih, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya menemukan yang di OList, saya balikin dulu. Di OList itu kan dia format kolomnya sama. Jadi ini sama. Jadi teman-teman bisa copy paste kalau pengen teman-teman istilah slicing data transaksi itu menjadi bulan dan minggu. Jadi teman-teman bisa istilahnya filter di minggu keberapa sih transaksi tertinggi, di bulan keberapa sih transaksi tertinggi, itu bisa pakai metode yang ini. Terus, nah di bagian visualisasi data, ya ini dev.info, ini untuk istilahnya menunjukkan tipe kolomnya itu, tipe datanya di tiap-tiap kolom itu apa? Integer, object, dan float itu tipikal tipe data yang teman-teman IT harus sudah paham, karena ini basic banget. Nah, untuk visualisasi data, dan ini pembeda apa yang signifikan. Kalau kita lihat, baik di Google yang lokal maupun yang di apa namanya di Google Colab, dia sama-sama bisa ini ya nampilin peta tabu, tapi ini kan masih belum interaktif lah petanya. Cara lagi mana define belum dijalanin. Oke, running. Di lokal bisa nunjukin heatmap, di Google Colab juga bisa menampilkan heatmap. Ini dia heatmapnya.
Namun pada waktu kita mau interaktif, ini teman-teman tinggal copy paste aja source code-nya kalau pengen ngebikin peta interaktif dari transaksi OLIS dan lihat istilahnya pergerakan datanya. Ini saya tombol play, terus saya mau nge-running visualisasinya, terus saya pengen frame-nya dipercepat. Nah, ini itu time frame 24 jam. Datangnya dari mana? Dari hasil olahan yang di atas. Jadi dari data frame hours by list. Terus hour by list-nya dari mana? Dari kita yang olah tadi di atas banget. Yang ini. Jadi pada intinya proses yang dikerjakan di notebook ini, dia ngebaca data frame-nya Uber, terus dari pickup date time-nya dia slicing secara bulan, minggu, hari, dan jam, dan dari situ dia membuat group by supaya di group by supaya bisa kelihatan heat map-nya itu secara jam. Nah, kalau teman-teman lihat ini mungkin karena total New York, jadi dia 24 jam. Tapi kalau teman-teman lihat, dia sangat fokus lihat di sini dan sini ya. Kalau teman-teman lihat, pada waktu jam berangkat kerja, jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, itu heat map tertinggi. Kita lihat di sini. Dan jam makan siang juga tinggi. Dan jam pulang kerja, jam-jam 9, jam 10 malam, jam 8 sampai jam 10 malam itu tinggi. Namun makin dini hari, jam-jam 1 malam, jam 2 malam, itu makin sepi. Itu wajar sih, kan? Karena emang intensitas mobilitas manusia semakin malam pasti kan semakin jarang orang yang lalu lalang. Nah, ini datanya cukup kaya karena kita juga bisa melihat sampai ke level heat map radius 30 meter. Bisa lihat sini, ini 30 meter. Dan kita bisa lihat driver Uber di New York, dia pick-up-nya tertinggi ini di Green Station ya. Sorry, ini yang bukan Green Station, dia yang Penn Station yang di bagian Madison Square. Kalau kita lihat, dia mulai banyak istilahnya orderan jam-jam berangkat kerja. Bisa di sini. Dan kalau misalnya di bandaranya, kita bisa lihat juga secara gate mana sih yang paling banyak di pick up secara heat map. Kelihatannya sih dia di bagian ini terminal 4 dibandingin terminal 8, saya tuh paling padat di sini. So far ada pertanyaan dari teman-teman? Belum? Belum, Pak. Belum, oke. Untuk yang bedanya, kalau di Google Colabs, dia nggak ada interaktifnya. Jadi dia ya udah gini aja, nggak ada tombol-tombol di sini nih. Bedanya dengan yang di lokal ya. Di lokal dia ada tombol ini. Jadi kita bisa istilahnya play terus ulangin terus dan mempercepat frame-nya per second-nya berapa frame kayak gitu. Nah, kalau yang di Google Colabs ya dia gini doang. Nggak ada tombolnya ini. Karena ini sama Jupyter Notebook sama persis. Saya bikin sama persis. Jadi source code-nya sama persis, data frame-nya sama persis. Lihat di sini kan tuh. Di sini juga, sorry. Ini yang collab ya. Nah, ini sama persis. Jadi itu salah satu drawback-nya Google Colab, dia untuk yang visualisasi yang interaktif belum sebagus di lokal kayak gitu. Terus itu kan saya udah share tools-nya kan.
Terus untuk mengolah data, teman-teman bisa dari GitHub yang tadi saya share yang di awal itu yang Data Science for Marketing Analytics. Data Science ini. Terus untuk mengolah heat map bisa istilahnya niru, nggak harus ke interaktif kalau teman-teman sama kesulitan, tapi teman-teman bisa niru heat map-nya di sini. Jadi nanti data yang untuk tugas ada visualisasi datanya di screen capture dan masukin ke Google Slide juga. Jadi ada Jupyter Notebook-nya, hasil pengolahan datanya, terus hasil screen capture tiap-tiap visualisasi datanya, supaya bisa dilihat kota mana di Brazil yang paling tinggi transaksinya, dan itu produk apa, kayak gitu. Untuk tugasnya, ada pertanyaan nggak, atau sudah jelas? Buat pengumpulan paling Pak. Nanti kita bakal ngumpulin di Power Learning atau gimana Pak? Sorry? Buat pengumpulan tugasnya gitu Pak. Mhm. Kita bakal ngumpulin di Google Drive atau di Power Learning itu Pak. Yang e-learning yang dari Power Academy. Kayaknya bagusnya bikin dua aja sih. Jadi ditaruh di G Drive, G Drive kelompok lah, salah satu perwakilan, G Drive-nya ditaruh di sana. Nah, nanti di Power Learning, G Drive-nya dibikin public dan link-nya ditaruh di Power Learning kayak gitu. Itu aja sih kayaknya. Dan untuk slide-nya dan Jupyter Notebook-nya itu ditaruh dalam satu folder. Oh iya, untuk teman-teman nanti ngumpulin tugasnya itu kan dua kan ya, Jupyter Notebook-nya sama PowerPoint. Jadi untuk supaya teman-teman bisa handover tugasnya, jadi di bagian file ini ada export notebook as, ini ekspor sebagai HTML aja kayak gitu, supaya nanti yang review teman-teman, bukan saya, ada mentornya, itu dia bisa langsung lihat kayak gitu. Terus supaya rapih juga di bagian Jupyter Notebook-nya, itu kan pasti ada tiap sel by selnya tuh ada penamaannya tuh. Misalnya saya bikin satu deh di sini. Saya ini kan ada code, ada markdown. Nah, di bagian markdown itu kalau dia hashtagnya kecil, dia angkanya besar. Misalnya tugas 1. Terus di bagian sininya, bagian preprocessing-nya, anggap aja sini preprocessing data. Terus setelah data di preprocessing kan teman-teman butuh headers untuk data visualisasinya ya, atau headers untuk tiap-tiap sel yang ada source code-nya ya. Itu mungkin bisa pakai yang tiga hashtag, terus seperti misalnya source code. Visualisasi data 1. Jadi kurang lebih seperti ini mungkin strukturnya. Jadi ada tugas, dia paling besar karena dia header itu di awal. Terus untuk bagian-bagian yang misalnya import function, package segala macam, pilih yang ini 2. Terus untuk yang detail-detail, misalnya visualisasi data, itu yang hashtagnya 3 kayak gitu. Nah, untuk tugas nanti ini saya share ke grup.
Nah, untuk tugasnya nanti, support belum ada pertanyaan. Jadi yang akan dinilai itu pertama data cleaning, karena data yang dipakai itu harus sudah nggak ada proses data cleaning sih. Tapi kalau teman-teman menemukan ada typos, ya silakan proses data cleaning-nya. Terus proses data integration seperti apa, dan visualisasi datanya. Dan supaya rapi, di bagian Jupyter Notebook-nya, itu pun ada 3 bagian besar. Jadi proses pertama itu teman-teman akan membaca data yang si Olis itu, terus dibikin data frame-nya, nggak usah istilahnya 5 data frame, masing-masing 2 aja cukup sih. Jadi data frame dot head kurung buka kurung tutup 2 itu akan menampilkan cuma 2 kolom teratas. Nah, setelah proses data cleaning itu kan ada proses data integration. Nah, data integration-nya pakai metodenya .merge. Ini kan direkam, ini teman-teman bisa lihat lagi. Pakai pd.merge dan join by key. Itu join by key-nya customer ID. Ada yang customer ID, ada yang seller ID, ada yang join by apa namanya kode kota. Saya tunjukin joinnya by kode kota dulu. Terus di bagian terakhir di Jupyter Notebook-nya visualisasi datanya. Nah, visualisasi datanya coba teman-teman istilahnya improvisasi mau seperti apa. Dan baru kita review improvisasi pilihan visualisasi data yang teman-teman pilih itu udah bener apa belum. Yang akan mereview tugas teman-teman itu Mas Valentinus Paramarta. Dia akan nge-review source code dan tugas slide-nya kayak gitu. Terus untuk yang tadi yang join by key, join by apa namanya? Nah, ini kan ada list customer, ini kan ada customer ID, ada customer unique ID, terus ada customer zip prefix, dan customer city, dan customer state. Nah, kita kan pengen si data frame-nya nanti juga bisa menampilkan itu customer yang melakukan transaksi dari kota mana sih. Nah, itu kan dia datanya ada di ini, quality location. Saya pindahin ke atas deh supaya nggak bolak-balik. Ini di bawahnya. Nah, ini untuk menggabungkan 2 data frame ini, kan supaya kita bisa dapetin ini ya, long let-nya si customer ya. Kan ada customer state, dan di sini dia geolocation state. Bisa teman-teman pakai istilahnya SQL yang customer customer dot join by customer state equal geolocation, atau teman-teman bisa ngubah salah satu data frame-nya ini, bukan data frame, ngubah salah satu nama kolomnya. Misalnya kan customer state, ini diganti aja customer state. Nanti teman-teman bisa googling lah how to change columns name. Selesai itu pakai metode .merge yang tadi, yang ini. Nah, selesai, teman-teman bisa dapetin customer ID-nya dia berada di mana. Ini saya tunjukin langsung deh. Misalnya saya mau mengubah ini ya, change column name, Pandas, renaming.
Bukan ini kayaknya. Oh ya ini dia. Ini bisa. Ini saya. Ini anggap saja saya mau ganti namanya. Oke, kolomnya ya. Geolocation set. Saya mau ganti namanya kolomnya jadi customer state. Tujuannya agar saya bisa gabungin dua data frame itu dengan mudah. Udah selesai. Terus kita mau coba confirm nama yang di geolocation set udah berubah belum? Ini kan dia udah berubah kan. Nah, terus supaya bisa kita dapetin geolocation-nya, anggap aja berarti OLIS geolocation data. ed.merge, terus OLIS customer, terus geolocation, terus on, customer state, add, segede itu kah datanya? Bentar. Ini maksudnya data segede itu ya. Yang gede yang mana datanya? Bentar, kita cek dulu ya yang data yang bikin gede itu yang mana ya. .save. Oh, ada 100.000 row. Oke, kita ambil sampel datasetnya aja deh. .head 10.000. Ini berarti yang sedang saya lakukan, ini kan ada 999.451 kan. Terus saya cuma mau ngambil 10.000-nya doang. Jadi oleh customer equal, terus oleh customer .head 10.000. Ini berarti nanti oleh customer-nya itu dia hanya datanya 10.000. .save. Dan 10.000 kan. Nah, coba kita ulang ya. Ini nah, kalau di jabatan notebook, kalau dia lagi bintang ini berarti lagi proses. Nah, ini kan 100.000 terlalu besar ya kemungkinannya. Berarti teman-teman bisa istilahnya data frame-nya untuk yang customer cukup 10.000 aja, nggak harus sampai 50.000. Nah, takutnya akan memberatkan laptop teman-teman gitu. Di 10.000 aja lama dia prosesnya. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman so far? Belum ada? Belum, Pak. Oke. Ini lumayan lama juga nih datanya nih. Saya jadi penasaran ini yang customer-nya ada hampir 100.000 lah. Kayaknya yang di geolocation juga
besar juga datanya, makanya pada waktu di merge dia RAM laptop saya nggak cukup, padahal RAM laptop saya lumayan loh itu, 32 GB. Oh, gede juga. Suka gedean, masa cuma 1000. Ini pastiin berhasil 100 saja. Coba nanti teman-teman, nah ini salah satu challenge teman-teman juga, bagaimana dari 10.000 data itu bisa merge. Kalau 100 nggak bisa juga, berarti something wrong di laptop saya kayaknya. Nah, ini berhasil. Nah, ini kan cuma 100 ya, tapi 100 terlalu kecil lah untuk mengolah datanya. Jadi, coba pertama teman-teman ningkatin jadi 1000, maksudnya 1000 oke, naikin jadi 10.000. 10.000 data sampel harusnya cukup sih untuk tugas kayak gitu. Nah, hasil dari merge itu kan teman-teman bisa dapat nih customer ID-nya tetap. Terus geolocation-nya ini yang bakal dipakai untuk membangun heat map si customer ini dia banyak berasal dari kota mana sih kayak gitu. Ya, untuk tugasnya udah jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Oke, ya. Jadi untuk datanya, untuk all-list customer ini, sampai 10.000 aja, jangan 99.000, itu kan terlalu besar. 10.000 aja cukup. Ini 100 untuk contoh doang. Nah, nanti tugasnya dibagi menjadi 3 bagian, Jupyter Notebook ya maksudnya. Yang pertama data cleaning atau data preprocessing, yang kedua itu data integration, which is berarti teman-teman akan merge multiple data frame ini, ada 9 data frame. Yang ketiga visualisasi datanya. Untuk visualisasi datanya, teman-teman bisa niru di bagian sini. Saya share di bisa niru di sini, dan dia bagus untuk istilahnya bingung mau pilih yang mana, dan karena dia ada langsung ada source code-nya, jadi dia library-nya apa yang dipakai, terus ini dataset yang ready to use sih, tapi dia bagus, dia ada import paket apa yang dipakai, dan data frame-nya ada juga untuk sampel, dan source code-nya langsung seperti apa. Ini source code yang bakal dipakai sih yang ini nih. Kayak gitu. Nah, saya serahin teman-teman untuk berkreasi bagaimana cara memvisualisasikan datanya. Baru kita bahas, oh ternyata visualisasinya kurang tepat di meeting presentasi Jumat depan. Kayak gitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan untuk session mentoring kali ini, cukup sampai sekarang. Cukup sekian. Terus setelah yang bagian visualisasi data dengan Jupyter Notebook, tugas selanjutnya itu teman-teman saya minta ngebangun dashboard pakai Power BI. Dan ini bisa menjadi contoh, kemarin kan udah pernah saya share deh yang ini. Ini istilahnya tugas dari kelompok sebelumnya sih, salah satu sampelnya dari 1 dari 4 tugas kayak gitu. Dan dia kalau nggak salah cuma 10.000 data juga sih, jadi nggak banyak karena saya takut memberatkan laptopnya juga kayak gitu. Jadi Jumat depan presentasi, mungkin ada perbaikan dari sisi proses data preprocessing, terus ada perbaikan dari sisi data integration. Ada pertanyaan, Mbak Fani? Saya belum dapat kelompok, Pak. Oh, belum? Iya, Oke, Pak. nanti saya, ini aja ditulis di WhatsApp, nama lengkapnya, nanti saya update nama, di kelompok mana, kayak gitu.
Baik, Pak. Oke. Nah, untuk yang tugas selanjutnya setelah ini selesai bikin visualisasi di Python, harusnya bikin di Power BI itu lebih gampang karena nggak perlu coding. Cuman memang bagian yang harus diperhatikan tuh bagaimana supaya visualisasi data itu enak dibaca. Karena kan pada waktu kita ngebangun dashboard, kita kan bukan butuh orang yang mantengin dashboard setiap saat kan. Kita kan butuh istilah dashboard yang informatif. Jadi pada waktu misalnya anggap saja saya yang handle atau PIC di bagian ini deh rating pelanggan. Saya kan nggak mungkin istilahnya dari jam masuk kerja sampai jam pulang kerja mantengin dashboard rating pelanggan dulu gitu kan. Tapi once saya butuh atau once ada komplain yang tinggi banget, saya bisa ngelihat ini apa sih, ada kenapa cancel sih paling tinggi, itu kan saya bisa lihat. Oh, ternyata ada 609 pelanggan yang cancel dan mereka paling banyak dari mana? Oh, dari kota apa? Ini singkatan kota di Brazil saya nggak paham. Tapi dari kota ini paling tinggi kayak gitu. Nah, saya minta dashboardnya akan seperti itu juga. Jadi informatif. Dan user dashboard itu bisa istilahnya lompat dari data satu ke data lainnya dengan cepat. Jadi kan di sini mau filter hanya data tahun 2017, dia mau lihat. Ternyata di 2017 yang cancel transaksi 252, 2018 naik kayak itu kan. Nah, untuk orang bisnis ini something wrong. Ini kenapa? Kok tiap misalnya dari tahun ke tahun naik, ya kan cancelnya 2015 26 orang, 2017 252, nah, trennya naik gitu kan. Nah, teman-teman bisa istilahnya meniru flow dari dashboard yang sudah dirancang sama tim sebelumnya, cuma dengan pewarnaan yang beda, dengan tata letak mungkin metode visualisasi yang beda. Ini masih bisa diganti dengan pie chart kayak gitu. Ini masih bisa. Tapi kalau ini diganti pie chart dia akan jelek karena datanya terlalu besar. Ini udah tepat dia pakai horizontal bar chart kayak gitu. Dan ini udah tepat karena metode jenis pembayaran berapa banyak opsi sih. Jadi pakai pie chart itu pilihan yang paling bagus karena selainnya PIC yang handle payment gateway-nya dia bisa ngelihat langsung, oh credit card tetap paling tinggi kayak gitu. Ya, sekian dari saya untuk sesi mentoring minggu ini. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja di grup WhatsApp, misalnya terkait dengan dataset atau source code Python-nya, jadi langsung aja ditanya di WhatsApp. Ini sebelum ditutup, belum ada pertanyaan ya teman-teman? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, ya terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat weekend dan selamat mengerjakan tugas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih semuanya.